Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau buat selai nanas untuk isian nastar ataupun juga isian bolu gulung juga bisa ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton channel saya sebelumnya dan selamat mengikuti. Nah, pertama-tama saya sudah potong nanasnya ya jadi kecil-kecil karena hari ini saya mau pakai juicer saja. Karena menurut saya menggunakan juicer itu lebih mudah dibanding saya harus memarut ya. Ini versi saya ya teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai parutan juga boleh, di blender juga boleh. Seperti yang saya bilang tadi, saya pakai juicer ya teman-teman ya. Jadi buahnya sudah saya potong kecil-kecil biar lebih mudah kita masukkan. Dan di sini saya pakai juicer alasannya karena juicer itu kan memisahkan antara sari buah dengan ampasnya ya. Nah, jadi biar lebih gampang saya pisahkan karena dipisahkan sama juicer gitu ya. Jadi saya ambil nanti ampasnya, terus saya akan masukkan sedikit sari buahnya ke dalam ampasnya tadi itu biar rasanya tidak terlalu hambar ya. Di ini ya teman-teman, hasil yang sudah saya dapat setelah saya masukkan ke dalam juicer. Nah, ini adalah jusnya ya. Nah, ini jusnya nanti akan saya ambil sebagian karena di sini ada endapannya. Nah, yang endapan airnya tidak saya pakai, tapi yang endapan paling atas ini saya pakai untuk dimasukkan ke dalam selai nanti. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah ampas yang dihasilkan dari ini tidak masuk kamera. Sorry. Oke, geser. Ini dia hasil dari ampasnya dari juicer itu. Dan dia sedikit seperti kita parut sebenarnya hasilnya ya, tapi ini mengerjakannya hanya sedikit lebih cepat saja. Kalau kita parut kan kita harus peras dulu airnya. Nah, ini tidak, ini sudah kering. Makanya saya campurkan air dari jusnya tadi itu nanti ke dalam ampasnya ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita langsung masukkan ke dalam wajan. Saya pakai wajan anti lengket ya teman-teman ya, karena kalau bikin selai nanas ini lebih enak pakai wajan anti lengket. Jadi dia nggak mudah gosong. Nah, ini tadi jus yang saya bilang. Nah, lihat itu ada endapan air di bawahnya. Itu saya tidak masukkan ya. Yang saya masukkan itu yang paling atas saja. Karena kan kita mempercepat proses pembuatan ya. Jadi air itu tidak saya masukkan. Nah, saya masukkan yang endapan paling atas ini. Nah, caranya saya ambil pakai sendok ya, terus kita masukkan ke dalam wajan nih yang sudah ada bagian kasarnya tadi. Nah, kita ambil sedikit demi sedikit. Nanti dalam proses pembuatan selai nanas ini akan jadi sedikit lebih cepat dibandingkan kita masukkan itu kadar air yang ada di dalam buah nanas itu. Kalau masalah manis itu tergantung gula ya teman-teman ya, karena kita juga akan menambahkan gula pada akhirnya nanti. Kemudian kita nyalakan kompor. Nah, di sini di saat proses memasakan ini selai nanas ini nggak perlu pakai api besar ya teman-teman ya, pakai api sedang atau kecil sudah cukup. Nah, ini kita aduk dulu biar tercampur rata tadi antara cairan yang kentalnya sama yang jusnya tadi ya. Nah, di sini saya masukkan gula pasir. Nah, ini tergantung selera sih teman-teman ya. Nah, satu lagi, kalau umpamanya nanasnya sudah cukup manis,
Jadi mungkin kita tidak perlu menambahkan banyak gula ya. Ini tergantung nanasnya sih ya. Nah, jangan lupa terus diaduk dulu biar gulanya merata ya, tercampur semuanya. Kita aduk. Ini posisinya api sudah menyala. Diaduk-aduk dulu sebelum kita campurkan bahan tambahan yang lainnya ya. Teman-teman, saya selalu menambahkan sedikit garam ya. Ini saya pakai 1/4 sendok teh ini garam, karena pakai gula jadi harus ada temennya garam. Kemudian saya juga pakai kayu manis ya teman-teman ya. Ini karena nanasnya cuma sedikit, jadi saya cuma kasih 1/4 sendok teh saja. Saya kasih kayu manis bubuk ke dalam adonan bahan selainya. Dan yang terakhir, saya selalu menambahkan vanili bubuk ya, untuk menambah rasa dan aroma pada selai nanas ini. Karena kalau cuma pakai gula sama ini aja kayak kurang afdol ya. Jadi ada kayu manis, ada vanili bubuk yang biasanya juga bikin ibu-ibu males bikin selai nanas ini kan takut dapurnya kotor ya. Nah, biar nggak kotor, kita masaknya pakai penutup teman-teman. Jadi selai nanasnya kadang kan menjelang kering itu suka nyiprat-nyiprat ya. Nah, kita kasih penutup biar nggak kotor-kotor banget. Terus apinya kita kecilin. Nah, sambil ini kita bisa ngerjain yang lain, kita aduk sesekali gitu, jadi dia nggak lengket. Walaupun kita pakai anti lengket ya, kita harus cek-cek juga ya teman-teman ya, biar masaknya juga merata ya, kita harus sering aduk juga gitu. Nah teman-teman, kalau selai nanasnya sudah mau matang itu berbeda ya dengan sewaktu dia baru kita masukkan ke atas panci itu, dia sudah mulai mengental, berat juga, jadi dan otomatis tekstur dan warnanya berubah ya. Nah seperti ini sudah mulai kering. Dan yang pasti kalau untuk pembuatan selai nastar, untuk selai nastar ini harus benar-benar kering ya teman-teman dari kandungan air, agar nanti waktu membuat nastarnya nggak mudah pecah juga, karena air ini mempengaruhi pembuatan nastar ini, karena kadang kalau selainya basah adonan nastarnya jadi mudah pecah gitu. Dia teman-teman hasil dari selai nanas yang saya buat tadi. Gimana, mudah kan? Nggak lama juga kalau kita mengerjakannya dengan cara yang saya bikin ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton channel saya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.